Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin amin. As-saumu, bermula ini bab menerangkan tentang puasa. As-saumu lughatan, puasa menurut bahasa al-imsak itu menahan. Jadi puasa menurut bahasa artinya menahan. Ada orang lewat gedeg banget kita, mulut kita mau mengata apa-apa nggak jadi, itu puasa. Ada anak kecil resek banget lagi sholat, orang lagi sholat berisik ganggu, kita mau ngomelin kita tahan, puasa. Anak di rumah bikin sewot, kita mau sentil nggak jadi, itu namanya puasa. Istri kita malas, membuat kita gedeg, kita mau ngomelin nggak jadi, namanya kita puasa. Itu puasa menurut bahasa, dapat pahalanya tuh. Nah, sedangkan menurut istilahi, as-saumu istilahan al-imsaku bi akli wasyarabi wal wati. Sedangkan puasa menurut istilah ilmu fikih adalah menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Jadi biasanya kita pagi udah ngopi, udah sarapan nasi uduk, ya kan? Terus istri kita yang halal pada saat itu. Nah, dalam kondisi kita puasa nggak boleh tuh makanan yang halal, kopi yang halal, istri yang halal saat kita puasa hukumnya jadi haram. Padahal halal, karena kita lagi puasa jadi haram. Kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Istri habis maghrib jadi halal lagi. Tapi apa kuat kita? Karena habis puasa capek. Nah, itu menurut istilah. Wa surutuhu sehatihi, dan syarat sahnya puasa arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Jadi syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama Islamun, itu hanya orang beragama Islam. Jadi kalau kita pengen nggak puasa, berhenti jadi orang Islam. Nah, kalau kita mau jadi orang Islam harus menerima konsekuensinya. Apa itu? Di antaranya syahadatain, sholat, di bulan suci Ramadan kita berpuasa. Orang di luar Islam dia puasa wasol seumpama dari mulai waktu imsak, yang ngerti waktu imsak, sampai dia maghrib, kemudian dia sambung lagi sampai subuh lagi. Tapi kalau dia bukan beragama Islam, amalan puasanya nggak diterima. Dia berbuat baik, ini kunci nih, Islam itu kunci. Orang di luar agama Islam, dia berbuat baik, sosialnya bagus, sama tetangganya tidak pernah menyakiti, tapi enggak Islam, maka enggak diterima. Makanya kita bersyukur nih jadi orang beragama Islam, baik Islam kita keturunan maupun mungkin ada Islam kita yang mukalaf. Enggak perlu kita tanyakan, Islam kamu keturunan, apakah benar Islamnya? Apakah perlu bukti saksi? Enggak perlu. Karena orang yang berislam keturunan, saksinya langsung Allah dan para malaikat. Tuh untungnya.
Jadi nggak perlu kita syahadat lagi biar orang pada tahu, nggak perlu. Kita ini semua Islam kita adalah keturunan, udah dijamin keislaman kita. Jadi nggak perlu kita nyari guru seumpama diislamin lagi, syahadat di depan orang banyak, disaksikan sama orang banyak. Salah. Tidak perlu. Kenapa? Karena Islam kita sudah mulia. Jadi syarat yang pertama, sahnya orang yang berpuasa adalah beragama Islam. Yang kedua, wa aqlun, berakal, enggak gila. Jadi kalau kita pengen bebas enggak puasa, ya udah orang jadi orang gila. Agak gak waras. Tapi apa enak begitu? Nggak enak. Nah, makanya aqlun, berakal. Apa sih akal itu? Yufariqu baina haq wal batil, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tai ayam, nggak enak. Akalnya normal, tapi nggak mau makan. Orang itu wajib puasa. Es ditiup, bukan diminum, berarti udah nggak waras. Berarti nggak wajib puasa. Es ditiup, orang mau diminum, disedot, ditiup, biar adem. Berarti nggak waras. Itu namanya al-aqlu nurun yufariqu baina haq wal batil. Dia bisa membedakan tuh, akal berfungsi. Ini istri orang, cakep, montok, rimbun, bukan hak kita, jangan. Itu namanya akalnya berfungsi. Tapi kalau yang berfungsi nafsunya, suaminya lagi pulang kampung, kesepian, embat aja. Nah, berarti akalnya nggak berfungsi. Yang berfungsi apa? Nafsu. Sampai segitu tuh fikih mengajarkan kita supaya kita bisa menghindari perbuatan dosa. Tuh, akal. Ini masuk untuk syarat sahnya puasa baik untuk laki-laki dan perempuan Islam. Nah di sini wa naqa'u min nahwi haidin, dan bebas dari haid nifas, ini bagi perempuan. Jadi perempuan yang haid, yang nifas, mereka dibebaskan, tidak wajib berpuasa. Mas Kambali kalau pengen nggak puasa, ya udah haid aja. Gampang, kalian aja lolokin darah ya. Nah, jadi kalau kita pengen bebas untuk tidak berpuasa, ya udah kita pilih yang tadi tuh. Apakah kita belaga buron, ya, atau belaga gila. Nah, ini yang syarat yang keempat yang lebih menentukan. Wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisaumi, yaitu dia mengetahui waktunya kapan datangnya hari puasa. Nah, kita kalau nggak salah nanti tanggal 12 April, berarti malam Selasanya kita sudah tarawih, hari Selasanya kita sudah berpuasa. Jadi tahu waktunya. Ustaz, bagaimana kalau saya puasa belum waktunya? Sah puasanya, tapi bukan puasa Ramadan, namanya puasa sunnah. Jadi ada 4. Yang pertama, Islam berakal, bagi perempuan bebas dari haid dan nifas. Dan yang keempat, mengetahui kapan waktu datangnya puasa. Wa arkanuhu, dan rukun-rukun berpuasa, salah satu asya'a itu ada 3. Niatun lailan likulli yaumin fil fardi,
Yang pertama, niat di malam hari setiap hari dan niatkan fardu. Nih, yang sering salah nih, ya. Nawaitu saumal godin an adai fardi syahri Ramadoni. Jangan Ramadona. Di TV sering kita lihat Ramadona. Yang benar itu Ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Ini saya artikan. Kalau dia Ramadoni, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini. Fardu karena Allah Ta'ala. Tuh, kalau Ramadoni. Tapi kalau Ramadona, aku niat puasa esok hari di tahun depan karena Allah Ta'ala. Lah kita puasanya tahun kapan? Hah? Tahun ini. Nah makanya Ramadoni tuh. Ya kalau itu nggak apa-apa dah. Ya. Nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadoni haji sanati lillahi ta'ala. Itu artinya aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Benar, tahun ini kita puasain. Tapi kalau Ramadan, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun depan. Nah kita puasanya kapan? Tahun ini. Nah makanya nawaitu samagodin an adai fardi syahri Ramadoni haji sanati lillahi. Nah kadang-kadang kan kita suka lupa tuh, ya kita suka lupa, takutnya kita enggak niat sebab puasa Ramadan beda dengan puasa sunnah. Kalau kita puasa sunnah, seumpama kita pas kira-kira jam 7 malamnya, syaratnya menjelang subuh tuh, waktu subuh masuk imsak ya, kita belum makan apa-apa. Nah kita niat pas jam 7 saya puasa sunnah hari Senin karena Allah Ta'ala, sah. Tapi kalau puasa Ramadan, seumpama pun kita belum makan apa-apa, jam 7 baru kita niat, enggak sah. Nah makanya caranya supaya nama manusia kan banyak teledornya. Ketika di awal kita lihat begini, nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadoni kulluha. Itu maksudnya dari awal sampai akhir. Sekiranya nanti kita lupa, itu termasuk udah diwakilkan dengan kata kulluha. Afdolnya setiap malam. Ini jelasin. Niatu lailan likuli yaumin. Niatnya pada malam hari setiap hari. Maksudnya apa? Setiap malam kita niat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah kadang-kadang kan kita suka lupa. Yang penting masih sah ketika waktu imsak masih sah. Imsak itu sebenarnya artinya menahan. Jadi kalau sekiranya kita belum sahur, imsak, waktu imsak 10 menit lagi, nggak apa-apa makan aja. Waktu imsak 5 menit lagi, minum. Waktu imsak 3 menit lagi, merokok. Ya dapat 2 kepulusan. Nah, yang penting jangan apa asa. Waktu imsak habis, udah rokok. Nah, jadi sebenarnya waktu imsak itu kita perhatian.
perhatian. Nah makanya kita bagusnya sebelum waktu imsak itu selesai semuanya. Nah ketika kebetulan kita ketiduran, kan kita nggak, yang namanya manusia kan bisa ketiduran di musola atau di masjid, ngasih pengumuman waktu imsak 10 menit lagi. Udah buru-buru aja kita minum, kita makan, ya kita ngerokok sekaligus dah. Merokok di sini, makan di situ. Ya habis sudah waktu juga mepet. Amin. Saya kasih amalan nih ya. Saya kasih amalan supaya kita terhindar dari rasa haus dan lapar. Nih. Jadi ketika menjelang imsak, sedain aja air segelas. Bacain surah Al-Kautsar sebanyak 7 kali. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal-abtar. Terus baca sampai 7 kali baru minum. Kalau habisin. Itu insya Allah dari mulai waktu subuh sampai nanti sore itu perut hawanya kenyang, leher hawanya nggak haus. Amang ngerokok juga bisa hilang. Mulut tuh istimewanya. Itu diamalkan oleh Habib Umar dan Habib Lutfi juga mengamalkan. Nah kalau kita mau mengamalkan, insya Allah. Kadang-kadang kan yang biasa kita pagi-pagi sarapan tuh jam 7 kalau hari pertama itu kadang-kadang masih suka ngulet. Nah iya. Nah untuk menghindari itu udah tuh kita amalkan. Mudah-mudahan rasa haus dan lapar kita nanti datangnya pas waktu menjelang maghrib. Tuh ya, jadi niatnya setiap malam. Kapan waktunya? Ya biasanya kalau setelah sholat tarawih itu imam memimpin tuh ya. Ya biasanya. Kan kadang-kala kalau tarawih pertama, kedua, ketiga masih banyak. Nah udah kesononya kan udah mikirin maju. Nah kadang-kadang kita nggak keburu niat. Nah apalagi kita usaha ya nih. Saya kasih bocoran. Kita kan para pengusaha emang biasa menjelang maghrib buka usaha. Nggak perlu takut kita nggak ninggalin tarawih. Ya nih. Usaha memberikan nafkah kepada anak istri hukumnya wajib. Sholat tarawih hukumnya sunnah. Ketika kita membela tarawih untuk meninggalkan kewajiban kita, besok anak istri kita mau lebaran gak punya baju marah-marah, maka lebih bagus kita usaha. Yang mau usaha aja. Kalau ada orang waktu di mana sih masih di rumah dan masih usaha aja, semua detik. Apa itu? Ya, kenapa? Karena kewajiban mencari nafkah itu hukumnya wajib, sementara sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa malam nih, setelah kita usaha kita kerjain dah. Kalau 20 rakaat terlalu banyak, kerjain 8 rakaat. 8 rakaat, witir sama witirnya 3, berarti 11. Kalau memang 8 masih kebanyakan lagi, udah gak ada lagi. Paling minimal, paling sedikit itu 8 rakaat. 3 rakaat witir berarti 11. Sebanyak-banyaknya 20 rakaat, 3 witir jadi 23. Yang mau ngerjain 8 plus 3 monggo. Yang mau ngerjain 20 plus 3 silahkan. Semuanya bagus. Yang enggak bagus, usaha enggak, malah tidur. Kecuali kalau memang dia buka usaha enggak jadi masalah. Tapi yang penting malamnya jangan sampai tidur. Tapi kalau memang seumpama kali kerja juga terlalu lelah, enggak jadi masalah. Yang terpenting
usahanya jangan sampai ditinggal. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib kita memberikan usaha untuk menafkahi anak istri. Tapi kalau bisa, ya kita rollingan dah. Bisa nggak rollingan? Sumpama nih, Senin istri kita yang buka sampai jam berapa? Besok istri kita yang sholat, kita yang jaga. Gitu. Kita main cantik aja, main cantik. Yang terpenting semuanya kita bisa kerjakan. Oke, nggak usah berkata tuh terawih sayang nih. Kalau memang kita bisa mengatur, umpama sore kita buka sampai maghrib, pas waktu isya kita bisa stop, itu nggak mungkin, ya kan? Tapi ramenya biasanya malam, ya orang pada sahur lagi atau gimana. Pokoknya pinter-pinter kita memanage bagaimana yang terpenting ibadah di bulan puasa jangan sampai kita tertinggal. Kalau pinter-pinter kita, ya. Ketika kita mencari nafkah di malam bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan. Sehingga kita bisa mensiasati bagaimana kita bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama niat. Ya, ayo ikut kita praktek sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma ghadi an adai Fardi syahri Ramadhani Lillahi ta'ala. Jadi ingetin Ramadhani ya. Kalau niatin boleh dilafazkan, boleh juga cukup dalam hati, nggak apa-apa. Terutama monet kalau tidak, kalau itu sebelumnya dari pariwisata atau dengan bahasa Indonesia aja. Aku niat puasa esok hari di tahun ini patuh dari Allah, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa Indonesia silahkan. Yang terpenting pakai bahasa Jawa juga orang opo. Allah Maha Tahu. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, yang Madura, yang menciptakan bahasa itu adalah Allah Subhanahu. Yang penting dalam hatinya besok puasa di bulan Ramadan. Lillahi. Tuh. Jadi rukun puasa ada 3. Yang pertama niat. Nah, yang kedua watarku muftirin zakiron muhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Yaitu meninggalkan sesuatu muftir yang bisa menyebabkan kita berbuka. Maksudnya apa? Kalau kita lagi puasa, jangan sering-sering di dapur. Hah? Jangan kalah. Karena kelumuk ini lagi tidur. Nah itu. Jadi meninggalkan hal-hal yang sifatnya mengundang kita untuk berbuka. Tuh. Maksudnya apa? Jangan sering-sering main di dapur. Kadang-kala ya, pokoknya orang yang berpuasa itu berat. Kalau kita tidak bisa mengaturnya, ya pasti kita akan terbuai. Apalagi kadang-kala air putih aja itu kalau siang itu terasa bagaimana begitu. Kayaknya wah, padahal itu adalah godaan. Jadi kita harus bisa, itu diajarkan dalam nilai-nilai puasa. Maksudnya apa? Bahwa dalam kehidupan ini kita jangan sampai terlalu untuk menurutkan hawa nafsu. Puasa tuh
amaliyahnya, makna dalamnya. Jadi kalau memang bukan hak kita, sesuatu yang bukan milik kita, kalau walaupun kita punya keinginan kuat, kalau bukan hak kita, jangan kita ambil. Itu maksud. Ya. Tuh. Selanjutnya, zakiran muhtaron ghairu zahilin ma'zurin wasoimin. Tuh. Dia bisa mencegah bagi kaum laki-laki untuk mendekati istrinya, dan istri juga mencegah untuk mendekati suaminya. Maksudnya apa? Jangan terlalu banyak dekat, jaga jarak lah ya. Kalau kebetulan siang mah, sebab apa? Kadang-kadang begitu godaannya. Waktu belum puasa mah pakai obat bagaimana, lambat berdirinya. Pas lagi puasa kesonggel dikit langsung atahiyatun.